Sebenarnya belajar membuat martabak itu bisa lebih cepat, asalkan tidak hanya fokus pada resepnya saja, tetapi lebih pada trik-triknya, sehingga bisa menghasilkan martabak yang lembut, kenyal, dan bersarang. Dan bila kita tekan, martabaknya membal, sebagaimana martabak dagangan pada umumnya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara saya membuat martabak ini, tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, masukkan gula pasir 50 gram ke dalam wadah. Garam seujung sendok teh. Susu bubuk 1 sendok teh. Kuning telur 1 butir. Air 300 ml. Tuang ke dalam wadah sambil membilas tempat bekas kuning telur tadi. Saya bilas ya. Oke. Sayang kalau nggak dibilas nih. Oke, kita tuang semuanya. Dan kita tambahkan lagi airnya. Tetapi kita sisakan sedikit ya. Ini. Tambahkan pewarna makanan warna kuning telur kira-kira 3 tetes. Kemudian kita aduk-aduk sampai seluruh bahan-bahan yang sudah masuk tadi larut ke dalam air. Masukkan tepung terigu protein sedang 250 gram. Dan dimasukkan secara bertahap. Ini kita bagi 2 dan kita aduk-aduk, diputar-putar sampai terigu ini basah semuanya. Dan kita masukkan lagi terigu yang masih kita sisakan tadi. Masukkan saja semuanya dan kita aduk-aduk lagi sampai terigu ini basah lagi, tercampur. Dan kalau sudah basah semuanya, lalu kita akan mengaduk dengan trik seperti ini ya. Lihat seperti yang kelihatan dalam video ini. Keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Kira-kira seperti ini ya. Ini tujuan kita melakukan hal ini supaya terbentuk gluten dari terigu ini. Karena gluten-gluten ini nanti yang akan membentuk menjadi serat-serat martabaknya. Dan lakukan tindakan yang seperti ini sampai adonan ini menjadi halus, lembut, dan elastis. Nah, adonannya sudah mulai halus ya, lembut ya, kita akan lihat. Nah, ini ya, sudah halus namun masih agak kental. Saya akan tambahkan air yang disisakan tadi dari awal, masukkan saja semuanya. Dan kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk sampai adonan ini nanti benar-benar menjadi lebih lembut. Nah, ini adonannya ya, sudah lebih lembut dan lebih halus. Dan adonan ini kita akan tutup dan diistirahatkan selama 2 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu saya masukkan soda kue 1/4 sendok teh. Dan saya tambahkan lagi setengah dari 1/4 tadi ya. Dan dilarutkan dengan sedikit air. Sedikit saja ya airnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar bahan pengembang ini tercampur merata dengan adonan. Nah, sudah seperti ini saja, sudah siap untuk kita panggang. Lalu kita ke dapur. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya. Di sini saya menggunakan kompor rumahan biasa ya, supaya teman-teman lebih mudah mempraktekannya di dapur sendiri dulu. Dan setelah loyangnya sudah panas, titik didih airnya agak lama sedikit, tidak langsung menguap habis. Dan kemudian kita kecilkan kembali apinya asal nyala saja. Kucek-kucek adonan. Dan sekarang kita tuang ke dalam loyang. Tuang tipis-tipis saja
dan bentuk pinggiran martabaknya. Putar centongannya di sisi pinggir adonannya. Besarkan kembali apinya supaya adonannya panas dan mengembang dengan baik dengan memunculkan gelembung-gelembung dari dalam adonannya. Lihat ya, ini muncul dimulai dari pinggirannya dan gelembung-gelembung ini lama-kelamaan akan merambat menuju ke tengah-tengah adonannya. Dan kalau gelembung-gelembung ini sudah mencapai 80% di permukaannya, lalu kita boleh taburkan gula pasir. Dan setelah ditabur gula pasir ini, jangan lupa kecilkan kembali apinya. Dan langsung kita tutup. Beri celah uap panasnya supaya masih terjadi pembentukan gelembung-gelembung di permukaan martabaknya. Oke, kita tunggu sampai 2 menit sambil kita memantau pinggirannya sudah coklat atau belum. Dan kita akan coba lihat pori-porinya sudah terbentuk semuanya. Tinggal bagian tengahnya ini masih agak basah dan langsung kita tutup. Ditutup dengan full saja. Dan sekarang kita tunggu 30 detik. Jangan terlalu lama ya. Oke, kita buka. Nah, martabaknya sudah matang sempurna dan langsung kita angkat dari loyangnya. Letakkan di telenan dan ditutup lagi kira-kira 30 detik saja. Kita buka dan langsung berikan margarin di permukaannya. Nah, bagi teman-teman yang mau martabaknya lebih berlemak, boleh berikan margarin sampai 2 sendok makan. Potong bagian tengah martabaknya. Oke, kemudian kita berikan topping. Tentu saja pemberian topping ini sesuai dengan selera masing-masing ya. Tidak harus seperti ini. Dan berikan susu kental manis. Lipat martabaknya dan poles dengan margarin. Nah, ini dia penampakan bagian dalam martabaknya. Seratnya merata, lembut, dan kenyal. Kita potong-potong. Nah, ini dia potongannya. Membal, empuk, dan saya coba cicipin. Enak, seratnya terasa, dan soal rasa mantap. Bagaimana? Mudah kan cara membuat martabaknya? Yang penting latihan terus. Tetapi kalau mau yang lebih cepat, kami juga menyediakan paket bimbingan langsung secara online. Kami akan membimbing sampai benar-benar Anda bisa. Dan jangan ragu, kami tetap menjaga integritas kami. Kalau tertarik, bisa hubungi kami di nomor WA yang tertera di atas. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.